Sudah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa jumpa di program Ramadan Series bersama saya Sofi Elva. Selama 60 menit ke depan kita akan jalan-jalan bersama narasumber yang kami datangkan dari luar negeri. Dan kali ini karena beliau kami datangkan dari negeri nan jauh di sana, maka kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baiklah, ini Mbak Nur Yuhana JP3M Jerman. Assalamualaikum Mbak Nur Yuhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat-sehat, Mbak. Alhamdulillah. Mbak Sofi juga alhamdulillah sehat-sehat. Ya, alhamdulillah setelah badai melanda. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa berkumpul di acara jalan-jalan santuy ini. Kita mencoba untuk sedikit ingin tahu tentang keadaan adakah yang beda Ramadan 2021 di masa pandemi di Jerman ini. Pripun Mbak, gimana topik saat ini yang lagi hangat-hangatnya yang ada di beberapa negara masih atau orang yang suspek dengan COVID-19 ini. Di Jerman apa masih angkanya masih di atas rata-rata atau masih sudah landai? Ya. Iya, jadi kalau di Jerman sini sebelum kira-kira mungkin awal-awal Ramadan itu Jerman melonggarkan dengan aturannya yang sebelumnya juga sudah diperketat. Jadi lockdown di Jerman itu benar-benar yang kayak ketat, nggak ketat, ketat, nggak ketat. Itu terus silih berganti. Karena mereka juga melihat dari ekonomi kita juga harus terus jalan, gitu kan ya. Toko-toko tuh ditutup semuanya, udah gitu dilonggarin untuk dibuka lagi. Tapi dengan aturan-aturan yang ketat juga, walaupun dengan ketatnya aturan itu kok angkanya tetap naik terus 10 terbanyak di dunia ya, di Jerman sini itu bisa per hari yang terinfeksi, yang meninggal, masalahnya ini yang meninggal, karena yang meninggal itu hampir 1.000 pasien ya, dan karena apa? Kebanyakan warganya yang asli Jerman itu sudah sepuh-sepuh, nah itu yang kalau kena, nah itu sudah tidak ya susah untuk dipertahankan gitu ya. Kalau untuk di masa-masa Ramadan bisa dibanding seketat sekarang. Jadi waktu itu masih boleh gitu ya untuk kita bertarawih seperti yang kayak 2021 ini awal-awal Ramadan kita masih bisa bertarawih di musola atau di masjid. Sekarang ini udah diberlakukan sekitar 2 minggu ini itu di atas jam 22 malam itu kita tidak boleh keluar lagi. Kenapa jam 22 malam? Kalau misalkan kita melihat, oh di Indonesia jam 22 malam memang udah harusnya tidur. Oh bukan, kalau di jam 21 kita baru buka, kita baru maghrib. Jadi Isya-nya itu sekitar jam setengah 11, jam 11. Jadi jam 22 itu ya, itu belum Isya gitu. Jadi kita baru selesai berbuka paling gitu ya. Terus itu sudah tidak boleh keluar lagi. Restoran memang semuanya tutup. Tapi sebenarnya kalau masjid untuk sholat Jumat itu masih diperbolehkan dengan syarat kita harus mendaftarkan dulu lewat email kita lagi jam itu
bedanya 2020 sama 2021. Berarti kalau yang 2020 juga sama ketat atau memang ya dilonggarkan ketat seperti itu? Jadi pas waktu Ramadan 2020 itu kita katakanlah mendapatkan suatu sedikit kebebasan, lebih bebas daripada sekarang, gitu kan ya. Waktu itu mungkin angkanya nggak terlalu tinggi seperti sekarang. Kita masih sempat bisa bertarawih. Waktu itu juga Lebaran boleh mengundang keluarga, terus ada sholat Id bersama, walaupun di lapangan dan harus jaga jarak segala macam dengan ininya ya, protokolnya yang ketat, tetap masih bisa gitu. Tapi untuk tahun ini itu kita sangat pesimis melihat itu. Jadi untuk tarawih aja kita nggak bisa sekarang, nggak tahu kabar-kabarnya gitu kan ya. Setelah nanti weekend ini ada aturan baru gitu. Mudah-mudahan kita masih punya harapan gitu. Mudah-mudahan nanti habis weekend ini kita ada aturan baru. Kita nanti hari Kamis insya Allah bisa sholat Id bersama atau mungkin bisa sowan-sowan. Amin, amin, amin. Ya sedih banget Mbak, karena apa ya, ketika kita jauh sama keluarga sudah sama di negara, cuman bisa lihat apa via via audio, tapi ada apa apa ya, tidak bisa mewakili rasa kita. Beda ketika kita bertemu, ada semacam apa ya, touching itu lebih lekat, ada kelekatan, ada attachment, ya, ada attachment antar orang, antar manusia seperti itu. Dan ketika kita hanya bisa melihat audio visual itu sepertinya kayak beda gitu. Terus kemudian kita berpikir apakah kita hidup di zaman hologram? Iya. Kemudian, tapi untuk negara Jerman sendiri, apakah ada semacam kebijakan-kebijakan dari pemerintah agar untuk hari spesial umat Islam ada kelonggaran sedikit, walaupun ya masa-masa pandemi. Bagaimana itu, Mbak? Iya, itu memang kabar-kabarnya seperti itu. Nanti yang bakal diputuskan setelah weekend ini, mereka juga menimbang besar Muslim, karena sebenarnya juga warga Muslim di Jerman juga tidak sedikit, walaupun belum mayoritas gitu. Saya bilang belum karena mungkin saja bisa saja gitu. Tapi kayak sampai sekarang ini sebelum pandemi pun gitu kan ya, di sekolah-sekolah mereka juga merayakan boleh di rumah, jadi nanti orang tuanya bisa minta izin atau bagaimana, dan ini juga bakal diinikan, walaupun sebenarnya bertentangan juga dengan beberapa kubu kanan ya, jadi mereka juga ya ini negara bukan negara Islam, memang betul ini bukan negara Islam gitu kan, tapi tetap saja kita tidak, jadi si Ibu Merkel nih Angela Merkel itu bilangnya kita nggak bisa lepas dari karena kita sudah berintegrasi juga, rasanya kita juga bekerja di berbagai macam bidang gitu, banyak juga untuk mengasih libur atau apa dalam Idul Fitr atau Idul Adha, itu juga bisa bisa diprotes. Berarti masih ada impact-nya ya, apa Islam di negara Jerman sendiri. Untuk kalau kemarin kan Kanada itu negara yang paling toleran ya, yang kita ketahui. Kalau Jerman bagaimana, Mbak? Masih ada diskriminasi sedikit atau memang sudah ada kita respect each other gitu? Iya. Atau Iya.
kalau di Jerman sini mungkin begini, mereka menulisnya dengan besar, dengan huruf yang benar-benar besar. Iya, kami menghormati, tapi ada tapinya gitu kan ya. Itu selalu pandangan-pandangan sinis itu selalu ada. Saya merasakan sendiri kalau misalkan saya lagi belanja pakai kerudung seperti ini ya, pakai kerudung seperti ini itu pasti pandangannya beda. Sebentar Mbak, ini anak saya. Ya, Iya, iya. Teman-teman semuanya dan para audiens dan santuy menunggu Mbak Nur Yohana, kita oke, sudah tersambung kembali. Monggo, Mbak. Ya, jadi memang kebanyakan mungkin orang-orang yang katakanlah bisa dibilang asli Jerman itu punya beberapa ini ya, apa itu namanya, maksud saya itu pendidikan atau mungkin pengalamannya mereka itu beda-beda. Jadi mereka ada yang, kalau mereka yang berpendidikan itu sebenarnya kebanyakannya itu sangat toleran gitu kan ya, karena kita juga kita tidak mengambil apapun gitu kan ya, kita datang ke sini misalkan untuk bekerja atau untuk menjadi mahasiswi itu kita juga membayar pajak segala macam, kita juga membayar gitu kan ya. Nah kalau yang tidak berpendidikan, yang tidak tahu apa gitu ya, apalagi kalau misalkan harus bawa anak 4 untuk belanja dengan berjilbab seperti ini, itu pikiran mereka udah yang kayak enggak semua sih, memang tidak semua, tapi selalu ada seperti itu ya. Saya sudah sering banget untuk iya, nge-freeze lagi. Halo Mbak, nge-freeze ya? Nggih, pripun? Iya, nge-freeze lagi nih. Di saya lancar saja, saya bisa dengar Mbak Sofi. Oh iya, berarti tempat saya. Maklum saya di Bate Alit, Mbak. Jenengan ngertos Bate Alit kan? Bate Alit nggih ngertos kula nggih. Walaupun sudah pakai apa itu namanya server yang apa itu namanya ya sebutlah itulah merek itu, tapi masih ada ya karena kanan kiri kan masih banyak pohon cemara. Bisa dimengerti Mbak, nggak apa-apa. Mohon dimaklumi karena kita juga apa lain negara juga ya, lain benua. Kalau boleh tahu, berarti ini jenengan sudah ini ya Mbak ya, penduduk Jerman asli ya? Pripun Mbak? Jenengan sudah penduduk Jerman asli nggih niki? Oh enggak, saya tidak. Saya tetap Indonesia. Saya yang Jerman, bapaknya kan memang orang Libanon ya, dulunya maksudnya orang Libanon. Jadi dia punya 2 kewarganegaraan. Saya tetap masih Indonesia. Kalau bisa bilang NKRI harga mati, nggak mau saya pindah. Karena saya tidak melihat benefit yang lain gitu kalau untuk menjadi warga negara Jerman. Selama saya masih bisa tinggal di sini, masih bisa apa ya, maksudnya ya ngasuh anak, semua hak-hak sebagai manusia itu saya masih bisa dapati. Kenapa saya harus pindah? Saya tidak menemukan alasan untuk saya pindah ke kewarganegaraan. Sip.
Berarti ini masih semangat untuk Abadullah. 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 Maaf. Masih mau di apa? Mau diajak ayahnya keluar dulu. Ngapunten, Mbak. Jadi mungkin dia juga kemana-mana juga saya agak-agak karena ngapunten Mbak, kalau di Jepara kita sharing aja ya. Ini di beberapa ruas jalan masih ada yang masih nongkrong sembarangan ya, kemudian Satpol PP harus ngobrak-ngobrak itu. Tadi malam saya keluar pakai mobil tapi saya nggak turun ya untuk mencari kesegaran dan ya lihat ramainya dunia gitu maksudnya. Ternyata memang ramai betul dan anak-anak yang masih muda-muda itu ke tempatnya masing-masing. Jadi itu sekitar jam 8:30, masih sekitar jam 8:30, tapi Satpol PP sudah keluar untuk ayo pulang gitu. Dan saya ya karena ya mengingat banyak pemudik yang ya kita nggak tahu carrier atau bagaimana, kan kita juga nggak tahu. Lihat namanya Jawa atau yang nggak ngerti, terus kemudian itu satu. Kemudian ada yang mungkin imunnya lagi ngedrop, mudah terserang seperti itu ya. Kalau yang muda-muda itu Mbak ya, kalau kita, aduh saya otomatis sudah umur 30 seperti ini ya harus banyak jaga-jaga imun tubuh, kecuali masih belia yang kemudian masih hore-hore sana sini. sedih banget Mbak. Saya tapi lihat memang beda nggih aturan di Indonesia sama di Jerman. Jadi kalau di Jerman itu mungkin karena memang penduduknya juga sebelum pandemi orang sini tuh gitu. Memang kalau kitanya mau bicara sama lawan tuh pasti langsung jaga jarak gitu kan ya. Hey, saya kenal kamu. Hey, jarak. Jadi, kalau di luar di udara itu pakai masker. Terus ketok masuk gitu itu baru kita diwajibkan pakai masker. Di kereta misalnya, di kereta umum gitu, itu juga harus pakai masker. Sekarang diperlakukan di tengah kota. Jadi misalkan ada satu wilayah, jadi itu selalu bilang gini, mau pergi kemana, mau ke kota gitu. Kayak kita tuh tinggal di desa, enggak juga bukan gitu. Tapi kalau ke kota itu jadi ada satu itu saya ada tulis kayak masker, walaupun Jerman apa yang sekarang saya di luar pakai masker nggak apa-apa, orangnya juga jarak nggak pengen bersentuhan ataupun apa ya, maksudnya kita ngomong pun gitu kan ya nggak kenal gitu muka badan pokoknya. itu ciri khasnya orang Jerman. Tapi memang kalau hidup di luar negeri itu budayanya seperti itu ya. Kalau hidup di Indonesia yang budayanya ketimuran, ramah tamah, terus jaga jarak, kita malah yang dicurigai. Ini ada apa? Kamu jaga jarak. Saya terbiasa seperti itu. Sebenarnya akhirnya saya curhat. Jadi saya seperti itu kan karena
dulu dari kuliah sampai kuliah sekolah mondok itu kan beda-beda kota, Iya, dan iya, kemudian iya. saya menjadi seperti apa itu namanya pendatang gitu loh Mbak. Nah ketika pendatang kan saya harus hati-hati dengan orang asing. Kita tidak tahu maksud dan kita juga akan jaga jarak toh. Tapi Iya. beda kan ketika ketika ya kalau orang yang mengerti, kalau nggak mengerti pasti kita dikiranya sombong atau bagaimana. Betul, iya. Iya, dan itu juga terjadi ya selama kita misalnya Ramadan ini gitu. Kita Ramadan ini juga tetap masih ada bagi-bagi takjil atau menu buka puasa. Jadi kayak misalkan di suatu masjid itu pun dengan aturan-aturan yang ketat gitu. Oke, kamu boleh datang, tapi dengan apa namanya harus dengan apa itu namanya mendaftarkan diri dulu per online gitu ya. Terus mau datang jam berapa itu harus jelas gitu. Jadi nggak bisa asal datang ya ini gitu nggak bisa. Jadi kayak kalau dulu gitu ya itu masih belum ada pandemi itu kita biasanya rame-rame gitu kita ke masjid nanti kita buka bersama di sana gitu itu ada gitu kan kalau sekarang tuh benar-benar ya Allah sampai saya lihat di forum-forum ini gitu ya di yang Indonesia yang di Jerman itu banyak sekali sekarang alhamdulillahnya gitu mereka banyak yang bersedekah jadi oke, kita nggak apa-apa kita nanti bisa kirim per pos makanannya jadi di vakum kita kirimkan per pos untuk mahasiswa-mahasiswa yang di sini gitu kan ya kadang-kadang kan juga kasihan nih mereka juga pasti kangen dengan makanan-makanan Indonesia. Yang dulu biasanya kita selalu undang ke rumah, ayo kita makan bareng, buka bareng, gitu kan ya, tarawih bareng di rumah, bisa ke masjid karena saya dulu juga punya anak kecil di rumah jadi nggak bisa ke masjid. Saya undang mereka ke sini. Sekarang nggak bisa. Jadi harus benar oke kamu datang yang next harus jam berapa sampai seperti itu tapi alhamdulillah masih bisa berjalan dan mungkin bisa dibilang juga efek positif dari pandemi ini juga ngaji posonan sekarang bisa lengkap Karena walaupun via virtual kebanyakan di rumah. betul iya jadi laptop atau depan tablet gitu ya mam yang wajib itu punya program untuk apa namanya selama Ramadan ini terus alhamdulillah juga banyak peminatnya walaupun apa ya kadang-kadang tabrakan dengan jadwal mereka untuk kan alhamdulillahnya gitu. Dan kita Berarti bisa mendatangkan dari mana-mana gitu. Berarti ada hikmahnya yang luar biasa walaupun masa pandemi ini ada keterkungkungan di apa ya istilahnya di sosial di luar publik tapi di virtual kan kita masih tetap memberikan apa ya kebebasan rohani kita untuk berselancar sampai kemana-mana. Betul. Ya, alhamdulillahnya itu benar-benar apa ya orang bilangnya itu ini hikmah dari corona ini, masya Allah. Jadi kita lebih bisa berkembang juga gitu dalam Betul, Mbak. dalam hal dakwahnya gitu. Alhamdulillah. Okay. Untuk JP3M Jerman anggotanya sampun berapa Mbak? Kalau boleh. Itu sebenarnya kita masih belum jelas ini gitu karena selama kita baru dibentuk overseas itu waktu itu dari Jerman sendiri itu baru ada 7 orang dari Bunyai Maftuha itu kita ini ya diminta untuk membuat organisasi gitu jadi untuk kepengurusan itu masih agak susah karena kita dalam orang 7 ini gimana caranya dan
apa ya? Karena mungkin belum semua belum semua masuk gitu ke dalam grupnya. Okay. Tapi selama ini kita bergabung dalam JP3M Overseas ini didampingi dengan PCINU Jerman. Jadinya kita berjalannya juga bareng. Okay. Oh, bersinergi seperti itu biar sinkron gitu ya Mbak ya. Nggih. Karena kalau misalkan kita hanya untuk grup CP3M saja, itu nanti kurang berjalan. Tapi kalau kita bekerja sama dengan PCINU Jerman, alhamdulillah sampai sekarang kita bekerja sama dengan mereka dan itu lebih efisien gitu bekerjanya. Kalau boleh tahu, ini kan karena ngabuburit itu aturan-aturan dipenuhi seperti itu. Kemudian untuk menyiasati seperti itu biasanya keluarga-keluarga Muslim yang ada di Jerman melakukan apa saja, Mbak? Mungkin ngabuburit virtual atau teman-teman pengajian ada istilahnya selain ngaji online bisa curhat bareng, ngobrol gitu. Kalau untuk orang warga Jerman, mungkin Turki atau Arab yang mereka ini rahasia. Kalau gitu yang berbicara sembunyi gitu kan, tidak boleh. Tapi dari yang saya ini juga mereka alhamdulillahnya sudah divaksin, jadi mereka merasa aman-aman. Beda. Berarti vaksinnya sudah cuma mulai sudah dipercaya gini, sistemnya dulu tuh awal-awal yang divaksin itu yang sudah di atas 90. Oke, mungkin ini agak absurd ya, maksudnya 90 tahun ya vaksin, ya itu aturan Jerman waktu itu seperti itu. Jadi yang sampun sepuh-sepuh dulu itu di mereka vaksin, sama yang kayak dokter, polisi kayak gitu semuanya divaksin dulu. Terus ke bawahnya itu baru orang-orang yang kayak punya penyakit bawaan gitu ya. Nah itu. Terus baru yang terakhir itu yang warga-warga biasa. Nah ini semenjak pertengahan April kemarin itu dokter-dokter sudah boleh memvaksin orang-orang. Tidak semua orang di Jerman sini itu mau divaksin karena mereka melihatnya banyak sekali itu risikonya, efek sampingnya. Dan Jerman mengakui, iya memang ini ada efek sampingnya, jadi mereka tidak mewajibkan. Itu masalah untuk Jerman sebenarnya itu kenapa kok angkanya selalu naik, karena orang-orangnya sendiri juga banyak mungkin katakanlah 40% ya itu pada nggak mau divaksin. Itu masalahnya gitu. Kebetulan yang malah yang Muslim yang saya kenal, orang-orang Arab, orang-orang Turki, saya sendiri alhamdulillah saya sudah divaksin. jadi saya kalau ya sudah ditanam secara langsung melalui beberapa istilahnya. Jenengan sendiri kan sudah mengalami simptom dan otomatis itu kan membuat keyakinan untuk vaksin kuat lah istilahnya. Iya. Otomatis kan kalau orangnya sudah pernah mengalami hal yang mengalami sendiri biasanya kan langsung oke lah kalau seperti ini kan kita
apa ya istilahnya? Ya, imun sistemnya seharusnya lebih kuat gitu. Iya, iya, benar. Iya. Cuman aturannya begitu memang. Itu di dok COVID aja udah langsung bilang gratis, nggak tidak sempat drop 2 hari dengan panas yang tinggi, tapi habis itu nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah badan itu nggak apa-apa, Mbak Yuan ini kayaknya orangnya mungkin endorfinnya tinggi, jadi selalu bahagia. Nah ini harus selalu bahagia gitu loh, pokoknya ketawa-ketawa aja gitu. Kalau nggak dilepas itu kayak tahan gitu di dada, itu rasanya aduh penuh. Nah ini yang perlu diketahui oleh banyak orang. Ya satulah istilahnya, kita harus bahagia. Kuncinya seperti itu, sepertinya. Betul sekali. Jadi apa ya, mental itu sangat berpengaruh sekali dengan imun sistem kita gitu. Kalau misalnya kitanya selalu drop, kita selalu ketakutan, kita selalu apa-apa itu nggak mau, itu malah bikin imun. Maksudnya waktu pas saya sakit pertamanya kan nggak tahu tuh, saya tiba-tiba demam. Saya kira saya kira karena saya puasa, saya bilang gitu, nggak apa-apa gitu kan demam. Tapi kok sampai besoknya gitu, habis buka kok tetap masih demam, kok badan nggak enak gitu, kok sampai besoknya saya ke dokter gitu kan, ke dokter saya bilang, saya kok demam, ada sakit nafas enggak gitu kan, kamu punya asma, iya tapi saya nggak ada. Kita tes ya udah tes, lah kok itu 2 harinya itu saya udah selesai, maksudnya udah seger gitu kan ya, saya tuh jalan-jalan biasa aja gitu, maksudnya belanja untuk kebutuhan rumah tangga segala macam. Pas sampai pulang rumah ditelepon sama dokter, kamu sekarang harus karantina karena kamu positif. Oh oke. Saya sampai tetap kaget gitu, terus kamu saya juga ya udah, kamu semua itu kita karantina di suami kerja gitu. Terus saya telepon suami, saya benar itu benar-benar kuncinya di situ. Oh harus istirahat nih, harus di rumah aja, berarti kebanyakan belanja nih. Ngabisin duit. Masalahnya kalau di Jepara itu belanjanya di situ-situ aja, Mbak. Jadi kalau misalkan mungkin kebanyakan di rumah aja. Biasanya kan dulu kalau sebelum COVID kan ada agenda sama anak itu kalau nggak ke Jogja, kemudian kota, yang kemudian kalau Jepara itu utara itu ya cuma itu, ke selatan ya cuma itu, ke barat cuma itu, ke timur juga cuma itu. Ya udah. Kalau saya sih agak nggak ini ya interest pada soal belanja. Cuma kalau melihat hal-hal yang berbau alam itu loh Mbak, kan fresh gitu loh. Ya gunung, ya, laut gitu. Untungnya Mbak, maksudnya
dimanapun kita, apapun keadaan kita gitu kan ya, saya tuh belajar dari situ juga untuk selalu bersyukur saja dan selalu berhusnudzon sama Allah. Jadi apapun yang kita ini sering gitu kan, bisa dapat japrian gitu, wah enak ya Mbak ya tinggal di luar negeri. Saya bilang buminya Allah, di mana-mana pun tuh buminya Allah, di mana-mana itu kita harus tetap bisa mengambil Kalau katanya Pramudia Anantatur ini hidup itu sepertinya apa ya kelihatannya wow gitu, tapi ternyata itu hanya tafsirannya saja gitu. Ya, betul sekali. Karena apa ya, kita sawang sinawang gitu loh Mbak. Kalau oke lah ini kalau di luar negeri itu ya seperti kita melihatnya kalau ya seperti biasa lah. Tapi kan belum tentu di negara seperti di luar negeri. Cuman ketika kita sawang sinawang, oh ternyata sama saja. Juga di sana juga mengalami yang namanya ada lockdown, ada penyekatan, ada pembatasan sosial seperti itu. Kemudian tidak menjadi oke, pandemi ini ada yang berbeda kalau di Indonesia ini, wow, ketatnya luar biasa kan enggak. Tapi saya rasa Indonesia enggak ketat-ketat amat. Loh iya, itu yang sering banget saya terima itu beritanya seperti itu gitu ya. Kalau misalkan saya baca sosmed terus udah gitu itu, Mbak kayaknya di sana nggak ada lockdown ya. Karena saya misalkan jalan-jalan ke hutan gitu ya sama anak-anak saya sering banget keluar ke hutan. Kalau di kita di hutan harus pakai masker, gimana caranya ya Mbak gitu kan. Saya bilang iya Mbak kan kalau lockdown gitu, lockdown sih lockdown, kalau misalnya kita nggak ada, mesti kalau nggak ada lockdown, nggak ada pandemi seperti ini, mungkin kita sudah ke tempat wahana bilang gitu kan ya untuk anak-anak. Tapi kan lockdown kita carinya ya di mana kita masih diperbolehkan. Jadi emang kita harus ngambil apa ya positifnya dari sesuatu apapun itu, entah itu mungkin masalah, entah itu bahagia, apapun itu kita harus ngambil positifnya gitu. Saya bilang ya nggak bisa misalkan mobilnya lagi mogok, nggak bisa kita ke hutan, oke ya udah ambil sepedanya banyak gembos, oh ya udah kita jalan-jalan sama anak-anak, kita ngasih makan bebek, apapun itu, benernya itu hal-hal kecil bisa menjadi bahagia. Betul. Saya juga seperti itu Mbak. Pokoknya jangan dibuat nggak yang bikin gerundel ya di hati. Betul, saya juga karena saya lihat status WA-nya teman-teman itu yang kemudian tidak bisa pulang kampung, kemudian karena beberapa waktu nggak bisa istilahnya bukber bersama, kemudian ada kegiatan yang memang ya kita bisa katakan domestik lah, kegiatan ibu rumah tangga yang kemudian vlog di dapur dan dengan anak-anak. Saya bersyukur aja. Cuman cara bersyukur kan orang berbeda. Kalau saya cukup mama di depan yang pemahaman kecil tuh saya sudah baca gitu. Memang itu harus yang agak berat, misalkan harus belajar, harus ketemu dengan orang tua, harus ketemu dengan keluarga, sama orang saya dengan istilah seperti yang bikin sowan itu loh Mbak, karena kan Abah kan ada, kemudian ketika ada jarak yang kemudian kita harus mengharuskan oke, saya di sini dengan memendam rasa rindu agak melo sedikit. Cuman rindu itu berat biar dilan aja.
Jadi sebenarnya tadi itu Mbak, kita itu online itu nggak ada konsepnya. Cuma saya memberikan topik bahasan yang nanti Mbak Yuan klik nggak ya? Tapi ternyata kita klik, ya sudah kita jangan. Nah, karena kemarin itu yang di Mesir itu ini sudah diskusi yang mbaknya Neng Mita itu sudah terkonsep dengan bagus, ternyata itu mana Mbak Yohan. Alhamdulillah malam ini lancar dan agak-agak nge-freeze, nggak apa-apa lah, kita yang penting happy gitu ya, yang penting happy. Tingkat sebenarnya ada beberapa yang ini ya, yang saya tanyakan, kalau di Jerman kan Muslim kan masih minoritas, apakah oke lah dipandang agak-agak masih ada ya sinis lah dari beberapa, nggak semuanya, cuman untuk apa ya istilahnya identitas kita, misalkan jilbab, apakah tidak menjadi persoalan? Kan ada yang di beberapa negara ada jilbaban takut nih gitu. Ya itu Mbak, tadi juga saya punya pandangan sinis. Jadi sebenarnya ada aturan juga untuk di negara Jerman sini, ada beberapa wilayah seperti di wilayah saya itu yang pakai tutup apapun di kepala itu dia tidak boleh untuk menjadi pengajar. Ya Allah, Mbak. Jadi memang ada masih tetap ada seperti itu. Walaupun apa ya, sebenarnya ya kebetulan saya itu di bidang pendidikan dan Germanistik gitu. Waktu itu saya pengennya tuh menjadi guru gitu. Terus saya bingung pas ngelihat ada aturan seperti itu, terus suami gini, terus kamu mau ngapain? Nggak tahu gitu. Terus kamu mau kerja, ya kalau kerja kan nggak bisa. Terus kata mama sampai gitu ya, bilang mama gitu, ya udah pakai wig. Iya gitu kan, bisa pakai topi gitu kan, saya pakai kupluk atau pakai turban gitu kan ya, terus gitu sini kita bisa pakai yang apa yang namanya roll neck atau bagaimana gitu. Tapi enggak, mereka nggak mau, apapun ketutupan kepala nggak boleh, dibilang seperti itu gitu kan. Terus saya bilang, lah terus kalau ini, terus udah gitu ya mama bilangnya kalau wig gimana? Harusnya boleh sih ya kalau wig gitu ya. Karena kan kalau wig itu orang-orang Afrika pun mereka pakai wig ya gitu kan. Itu terus yang kayak terus ya apa ya, bisa pakai ini gitu kan ya, harus bisa fleksibel, ngikutin syariat, mungkin image yang jelek juga gitu. Oh nggak kerja, oh pasti dia di sama suaminya, oh pasti tetap juga kan bukan muslim gitu kan, tanya gitu, Jo sekarang kan gitu, iya nggak kan sih, jadi dong. Saya bilang enggak sih, alhamdulillah sampai sekarang nggak gimana-gimana, saya masih hidup, saya masih sehat. Terus yang pikirannya langsung, anak-anak kamu gimana? Kamu suruh tuh, kamu paksa tuh untuk puasa. Oh kalau anak-anak belum harus, tapi mereka belajar, dan itu juga secara apa ya,
atau gitu sih kayak. Halo Mbak, nge-freeze lagi ya? Terus lagi, oh sorry. Oke, sudah lancar. Berarti ini masih ada stigma-stigma negatif tentang bahwa masih ada ya kalau masih dekat dengan hal-hal yang seperti itulah diskriminasi lah istilahnya. Iya, banget. Nggih. Tapi kayaknya Kanada itu toleran banget ya Mbak ya. Sampun sudah banyak sekali masjid-masjid yang dibangun di sana. Kabarnya seperti itu dan sebenarnya juga sudah banyak di sini, sudah banyak Mbak, banyak masjid, tapi tetap ya maksudnya untuk orang asli Jermannya itu mungkin yang selin yang ya kalau di kota ada masjid gitu bentuk masjidnya apartemen di menyiapkan saya lagi ngajar ada yang juga ngapa terus program juga okay. Yeah. Saya juga kan yang kayak kayak ini gitu. Itu biasanya itu kalau pas saya lagi sama anak-anak, sama suami gitu, saya lagi jalan-jalan, itu karena saya juga menghindari masalah gitu, kayaknya saya menghindari masalah, saya juga ya udahlah gimana caranya, ya mungkin Mbak Sofi juga pernah, saya sering lihat saya nggak untuk menghindari itu. Tapi kalau pas lagi saya sendiri atau mungkin saya lagi sama teman-teman Muslim saya di sini, saya dengan berbangga hati memakai jilbab saya, memakai atribut, katakanlah atribut ya, untuk menunjukkan saya Islam. Dan saya juga tetap berusaha untuk menunjukkan kita ramah, kita nggak ada masalah gitu. Maksudnya dengan kalian semua kita, kalaupun misalkan ada yang pernah terjadi gitu ya, pernah terjadi di kereta, saya pakai jilbab, terus ada yang sinis gitu, saya tanya gitu, iya ada apa dengan bahasa Jerman, dan dia mungkin agak kaget gitu kan, oh kamu bisa bahasa Jerman, iya kamu lahir di sini, enggak saya nggak lahir di sini, saya datang di sini untuk belajar, tapi sekarang saya sudah berkeluarga di sini, saya bilang begitu, terus akhirnya malah kita jadi ngobrol, walaupun maksudnya awal-awal masih tetap dingin seperti itu, tapi terus akhirnya bisa mencair juga. Waktu itu dia juga bisa merubah pikirannya ya untuk melihat, hey Muslim itu nggak seperti yang kamu kira gitu. Ternyata identitas seperti Mbak Yohan yang Mbak Yohan bawa dengan bangganya kemana-mana itu adalah sebagai sarana dakwah ya Mbak ya, bisa dikatakan seperti itu. Betul. Nah kita komunikasi dengan orang yang asli dari situ,
dan kita mampu membahasakan dengan apa ya istilahnya dengan damai itu itu kemudian membenarkan Ya. dan bahwa kita begini loh seperti itu ya Mbak ya kiranya untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. tapi ada untungnya juga Mbak, kalau di sini itu kalau pas lagi musim dingin ya, winter ini, kita semuanya itu semua entah muslim entah enggak itu semua berkutan. Jadi memang mereka pakai apa namanya, pakai topi yang benar-benar ketutup semuanya, apalagi sekarang pandemi, pakai Topi masker. yang untuk musim dingin itu ya Mbak ya. Iya. Jadi benar-benar semua pakai, kelihatan mestinya bisa atribut kayak begini tuh mungkin kalau pas waktu summer, musim panas, di mana mereka pakainya yang you can see atau yang bangsa kayak begitu-begitu gitu kan ya. Dan kita sendiri dengan pakaian seperti ini, summer sebelum pandemi, saya jalan sendiri. Kebetulan saya jalan sendiri, anak-anak di rumah sama bapaknya. Itu saya diomongin sama orang Jerman gitu. Jadi depan saya tuh ada pasangan gitu, mereka itu ini apa namanya ngomongin gitu. Mereka bilang gini, panas-panas kayak gini bisa ya dia pakai kerudung kayak gitu, bisa tertutup semuanya gitu. Terus mungkin mereka kira saya nggak tahu bahasanya atau saya nggak bisa jawab gitu kan ya. Terus saya noleh gitu kan. Saya bilang, oh nggak apa-apa. Gerak kering. Terus saya waktu itu jailnya saya keluar gitu. Saya kan orang itu tuh gendut gitu kan. Saya kalau nggak terus musiknya nggak beringat, kalau main terus kayak begitu kayak keringetan terus, saya bilang. Benar. Sih kalau mempertahankan identitas kita dengan seperti itu ya, ada aja yang apa ya istilahnya strategi kita untuk dari apa ya istilahnya nyinyiran orang Ya, yang namanya seperti juga itu. saya manusia biasa Mbak ya, maksudnya saya manusia biasa, kadang-kadang juga keluar apa ya, Misalkan halo, ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang istilahnya saya nggak ganggu hidup kamu, kamu jangan ganggu hidup saya, itu ada seperti itu. Pasti saya seperti itu karena apa ya switch dari mati nyala. sedih banget keluar masuk. Bukan apa-apa. Halo Mbak. Ngapunten keluar masuk karena memang ya di daerah village seperti ini pinggiran suburb, jadi masih ada gangguan-gangguan seperti itu, nggak apa-apa ya. Yang penting masih bisa connect. Geng. Ini ada Bunyai Afifah yang hadir pada malam hari ini. Monggo Bunyai, jika ada pertanyaan Mbak Yowan, Mbak
dengan kemarin saya melihat YouTube ada beberapa yang keluar Jerman dan kalau itu kan Mbak Sofi lagi bener, saya bisa lihat Mbak Sofi. Ada instansi yang bisa pada malam hari ini. Saya hanya ini aja sih, mungkin harus selalu bisa hal. Nggih. 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 Monggo. Saya hanya kita bukan pesan ya, maksudnya untuk pengingat diri saya sendiri juga untuk selalu mengambil hal-hal positif dan pandemi, misalnya dulunya mungkin nggak bisa buka bareng atau ini nggih, itu masih bisa diakalin, semuanya itu masih bisa dicari solusinya ngeten nggih. Jadi bagi-bagi takjil atau apa namanya, kita sambil buka bareng dengan virtual pun pernah saya lakukan ngeten nggih. Jadi semuanya tuh bisa dilakukan asal kita tahu mana, nggak usah dibikin pusing ngeten nggih pandemi niki ngeten nggih. Nggih. Oh ya Mbak Yohan pernah jalan-jalan ke negara Eropa yang lain yang mungkin berbeda culture atau berbeda kulturnya dengan Jerman? Karena kayaknya dari cerita Mbak siapa itu, Mbak Maria Ulfa, ya kan pernah di Jerman juga, dan kemudian jalan-jalan di beberapa negara yang backpacker itu perlu keberanian dan hati yang cukup enteng untuk kemana-mana. Itu gimana Mbak tipnya? Kalau saya sih tipsnya, kalau di dalam negeri sendiri Mbak ya, sudah ada yang ya dalam culture di beberapa dalam apa ya, itu mudah lah pripun Mbak. Ya, kalau tipsnya itu paling hanya untuk menguasai bahasanya ya. Jadi apapun itu, dimanapun itu, kalau kita nggak menguasai bahasanya itu mungkin menjadi kendala. Itu nomor satu. Dan kalau misalkan untuk perbedaan antara negara Eropa yang lain, misalnya Belanda sama Jerman, kita bandingkan. Jerman itu sangat bangga sekali dengan bahasanya mereka. Jadi untuk awal-awal seperti saya, waktu awal-awal di sini saya belum bisa bahasa Jerman. Itu pun orang Jerman nggak bisa mengerti gitu, karena mereka saking bangganya dengan bahasa mereka. Jadi mereka tuh kayak nggak mau belajar bahasa lain gitu. Jadi menuntut untuk kita bisa bahasa Jerman. Kalau di Belanda itu masih lebih longgar gitu. Kalau orang-orang Belanda itu banyak sekali yang bisa bahasa Inggris. Jadi kita kemana-mana itu nggak ada masalah. Kita sering juga gitu kalau misalnya lagi ada liburan, kita liburan ke negara Belanda. Karena sangat dekat sekali ya, kalau misalkan naik mobil hanya 3 jam dari saya, itu mereka welcome, nggak ada masalah dengan orang luar gitu kan ya, walaupun saya juga bukan, maksudnya nggak kelihatan Jerman ya, sama sekali nggak ada.
tapi mereka tetap ini gitu, maksudnya nggak ada apa namanya kerenggangan gitu. Beda dengan orang Jerman. Kalau orang Jerman tuh emang saklek sekali ya dengan bahasanya gitu. Kalau nggak bisa bahasa Jerman yang itu biasa sekali seperti itu. Sering dialami oleh orang tua saya gitu, karena mama papa kebetulan apa namanya tidak terlalu bagus bahasa Jermannya, akhirnya mereka saling dilecehkan dan itu membuat saya sedih. Kalau misalkan lagi pergi sama mama, misalkan berdua gitu kan ya, itu sampai-sampai saya kadang-kadang suka bentak orangnya gitu, karena saya nggak menerima kalau mama saya dilecehkan gitu, karena dia nggak bisa bahasa Jerman gitu. Itu bedanya kalau untuk antara beda culture-nya Jerman sama Belanda gitu ya. Tapi kalau untuk shock waktu awal-awal itu ya pasti ada, tapi lama-lama juga apa ya, menter ya kalau orang Jawa bilang. Udah nggak alah, bodo amat lah mau apa gitu, yang penting saya bahagia. Yang penting happy. Enggak. Kayaknya memang kalau Mbak Yon ini tipe-tipenya memang self defense-nya tinggi banget gitu loh. Jadi kayak yang kuat, yang kemudian kalau ada orang yang loroh itu langsung, apaan lo gitu. Sama. Ngerasa nggak kadang-kadang beda. Tapi beneran Mbak, kalau menurut ada beberapa, ya itu memang nggak bagus. Cuman untuk mempertahankan untuk survival skill-nya itu perlu gitu. Katanya seperti itu dijadikan apa ya istilahnya panduan atau enggak. Yang penting kita teguh gitu loh. Pokoknya berprinsip kalau ya oke lah adaptasi, cuman kita harus punya prinsip yang kemudian kalau dilecehkan itu ada defense-nya gitu. Ya, itu mungkin harus ya Mbak ya, apalagi sebagai kita perempuan, gitu. Perempuan itu kan apa ya, sering sekali kita dilecehkan atau mungkin dianggap remeh gitu, gitu. Tidak, kita bukan seperti itu gitu. Emang siap seperti ini. Kalau Mbak Yon nanti ketemu sama orang yang istilahnya ya punya potensi untuk melecehkan, pasti ada ini bakal melecehkan saya ini harus ada self defense-nya, ada detektornya seperti itu. untungnya sekarang zamannya apa namanya virtual nggak Mbak, zamannya semua kayak medsos mungkin apa gitu ya. Itu benar-benar saya itu kalau misalkan menerima inbox tapi yang ngomongnya nggak benar itu udah langsung saya blokir gitu. Saya di sini alhamdulillah ada pengajian di Bielefeld sini juga ada. Itu pernah juga ada dimasukin sama seseorang gitu ya, yang awalnya hanya mau ngaji tapi ternyata dia usik-usik gitu ya, usik-usik pengajian kami gitu. Itu akhirnya istilahnya. Ya, ya masa berhati-hatikah atau memang kita harus longgar tapi kita juga punya proteksi sendiri, misalkan kira-kira apa? Iya, kalau ikut
semua bilang tidak boleh lembaga diurut saja dia itu kan mungkin tetap wajib Baiklah Mbak Yohan. Kita cukupkan perjumpaan kita, dan ini ternyata Jumat terakhir Ramadan, ya kan? Semoga kita mendapatkan keberkahan dan hikmah intisari daripada Ramadan. Tidak pembaharuan diri tidak hanya pada bulan Ramadan saja, tapi kemudian kita bisa di lain selain Ramadan, dan setelahnya kita menjadi pribadi yang baru lagi. Gitu. Amin, amin, amin. Kemudian mendapatkan apa ya istilahnya hikmah yang besar di masa pandemi ini, walaupun kita masih lockdown, kita masih, tapi tentu saja kita tidak lupa silaturahim virtual, walaupun virtual, tapi kan masih memberikan ruang untuk kita bertatap muka, gitu Mbak, meluahkan rindu dan ya sedikit rasa kangen kita dengan keluarga, dengan handai tolan dan semua teman-teman. Oke Mbak Yohan, kita cukupkan di sini saja, dan semoga Mbak Yohan sehat, keluarga sehat, dan tetap semangat, bahagia selalu. Amin. Saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Mbak Yohan, self defense. Kayaknya cocok gitu sama saya. Kalau self defense sebenarnya juga nggak, kita sadar juga nggak baik, tapi ternyata itu juga perlu. Oke, Mbak Yohan. Terima kasih Bu Nyai. Terima kasih Mbak Yohan mau direpoti pada jam-jam rawan yang sudah menunggu buka puasa. Selamat. Oh masih lama ya? Iya, ini 4:30 sore di sini. Kita nanti masih jam 9:05 maghribnya, insya Allah. Ya Allah. Iya, nggak apa-apa. Yang penting masih punya semangat untuk menjalankan ibadah. Insya Allah masih insya Allah. Dan semoga pandemi ini segera berakhir, Mbak. Dan kita bisa silaturahim virtual, virtual, luring lah. Kita bertatap muka. Gitu. Insya Allah tahun depan, insya Allah saya sowan. Amin. Salam dari JP3M Jepara untuk JP3M Jerman. Salam buat Ketua JP3M Jerman. Salam buat keluarga, dan tetap semangat Mbak. Jangan lupa Mbak, self defense-nya dipertahankan. Harus. Baik. Ya, freeze lagi. Ya, terima kasih Mbak Yohan. Kita cukup. Alhamdulillah. Baiklah, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Yohan, terima kasih audiens semuanya, terima kasih Bu Nyai Afifah. Ternyata audionya Bu Nyai Afifah tidak bisa Mbak ini kayaknya. Terima kasih Mbak Yohan, dan buat suami, buat adik-adik semuanya, putra putri. Salam sehat. Matur suwun, saya yang matur suwun Mbak Yohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.